Hello again everybody, welcome back again di market update. So everybody, kemarin saya sempat posted ya 2 video reaction yang luar biasa sekali. Dan setelah itu saya belum update seputar altcoins lagi. Plus tadi malam sebenarnya saya pengen update teman-teman ya, tapi posisi saya tuh lelah banget, kayak lagi ngantuk gitu ya. Jadi saya harus tidur lebih early, which is hari ini saya bangun lebih pagi. Nah teman-teman, by the way guys, saya udah nggak mantau lagi Bitcoin ETF spot tadi malam. Terakhir saya dapat info kabar itu sekitar setengah 2 jam 2-an. Itu udah mulai ada bocor ya. Kalau kita bilang kayak bocor halus teman-teman. Jadi si BOE itu sempat ngeluarin semacam pertanda ya, bukan ngeluarin semacam pertanda sih, tapi dia lebih kepada kalau teman-teman lihat di sini, ini saya mungkin sambil tunjukin di Discord update aja deh ya. Oke. So ya. Tonight ya teman-teman, sekitar jam setengah 4 bahkan ya. Ini setengah 4 tuh sebenarnya masih jam-jam saya upload sih, atau jam-jam saya update ya. Cuma kemarin udah nggak kuat banget sih, jadi saya putuskan untuk udahlah istirahat dulu hari ini. Atau teman-teman udah pada tahu juga progresnya kayak gimana. Kita kemarin udah nge-spill secara detail ya di video yang My Plan on Bitcoin ETF Spot News ya. Kalian udah tahu lah istilahnya kira-kira langkah yang bisa dilakukan seperti apa gitu. Dan dari kemarin sebenarnya udah jelas banget sih saya mention soal sebaiknya kita udah mulai building spot gitu ya. Jadi ketika saya mention ke teman-teman yang lain juga begitu ya, dengan progres ini sebenarnya memberikan opportunity untuk long ya, di enter di long side, kemudian boleh pantau di range area of interest untuk persiapan entry jika ada konfirmasi higher low. Nah, salah satu yang bikin saya mengeluarkan statement ini itu karena kemarin itu finally kita ngelihat adanya clear rejection on Bitcoin dominance ya. Saya lupa previously saya update sekitar jam berapa, but before that kita udah ada entered long position juga memang di Bitcoin ya. Walaupun sempat kena selepet gitu, tapi minimal udah sempat secure profit, dan kita bisa manfaatin profit ini juga untuk kita diversified lagi ke alts yang lain gitu. Nah, salah satu yang utama yang menjadi highlight ya, ini mungkin banyak orang yang belum notice ya, banyak orang yang belum bahas, atau udah ada tapi saya nggak tahu teman-teman. But I think ini bakal jadi skenario menarik berikutnya ya. Jadi kemarin per informasi SEC ya, yang katanya dihack dan lain sebagainya, itu sebenarnya Ethereum dominance dapat momentum teman-teman ya. Saya kelihatannya belum update Ethereum dominance-nya di sini ya. Saya lupa kemarin saya sempat update di mana gitu ya. Oh, ini dia teman-teman ya. So the first sign yang kita perhatikan adalah ketika Bitcoin dominance itu pasca SEC itu sebenarnya malah kecenderungan turun ya. Dan ini dibantingnya tuh saya bilang cukup signifikan. Jadi kita ngelihat, loh kok Ethereum tiba-tiba nanjak gitu kan, tiba-tiba dapat momentum nih, dan ini sangat powerful gitu. Saya rasa ada reason di balik itu teman-teman. Ya, yaitu soal ETF spotnya Ethereum. Nah, ini menarik sebetulnya, karena kita ngelihat orang-orang ini lagi terfokus ke Bitcoin. Sampai-sampai lupa kalau misalkan ada Ethereum juga yang sebetulnya sudah dalam pengajuan ETF spot juga. Nah, ini memang sebetulnya cukup menarik. Jadi saya ngelihat kemarin ada beberapa opportunity yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya the biggest gainers kita itu ada di Arbitrum. Ya, jadi saya manage untuk share idea soal Arbitrum. Kemudian sekitar jam 8-an semalam itu kita ada entered, dan ini setupnya lebih kurang ya. Saya rasa ada beberapa teman-teman kita juga yang execute ya bareng-bareng di Arbitrum, and they have a quite decent gain lah teman-teman sekalian. Ya, ada ICP. Kemudian ada apa lagi nih teman-teman ya? Masih banyak ya. Ini pada entered semua soalnya kemarin ya, ketika kita ngelihat memang ada beberapa indikasi tersebut di mana kita bisa manfaatkan dengan proper. Jadi kita coba lihat seperti Ethereum name service ya. Di sini ada yang kemarin gainersnya cukup signifikan, Arbitrum. Nah, kemudian Optimism. Nah, sebenarnya teman-teman kalau lihat ya, ini yang saya mention nih rata-rata itu ada di jaringan Ethereum. Jadi ketika kita ngelihat Ethereum dapat money flow, wah ini kayaknya momentum nih. Justru malah bisa dimanfaatkan untuk kita bertransaksi di jaringan Ethereum gitu ya. Jadi buat koin-koin yang ada di dalam ekosistem Ethereum itu kita bisa manfaatkan dengan proper. Ada satu yang saya skip malah, yaitu Matic atau Polygon ya, which is itu sebenarnya naik juga setahu saya. Dan Shiba sebenarnya ini juga jangan sampai ketinggalan ya, karena ini satu meme coin yang ada di jaringan Ethereum
Ethereum, dan ternyata PP ya naik juga cukup signifikan ya. Saya pikir Shiba yang bakal duluan, ternyata PP yang dapat money flow lebih besar gitu. Nah, jadi sedikit bercerita teman-teman soal tadi malam ya, sekitar 3:30 pagi. CBOE itu udah sempat bocor halus guys. Jadi memang CBOE tidak memberikan pengumuman secara istilahnya bukan secara terbuka gitu ya, tapi dia hanya menyantolkan saja di dia punya website lah kalau kita bilang gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pengen trading di US gitu kan, CBOE adalah salah satu exchange-nya. Jadi kalau kalian nggak tahu CBOE itu apa sih? CBOE itu adalah Chicago oh sebentar teman-teman, saya lupa tadi kepanjangannya. Ini ya, Chicago Board Options Exchange. Jadi dia sama sebetulnya seperti CME. CME itu Chicago Mercantile Exchange ya. Mungkin tapi kalau CBOE mungkin lebih terfokusnya ke option lah dia tradingnya gitu. Jadi derivative market only, dan itu option. Nah salah satunya sekarang udah ada spot juga ya yang bisa dimanfaatkan teman-teman. And I think dengan kondisi tersebut kemarin tuh udah bocor halus, tapi kemudian dihilangkan ya, another gocekan kalau saya bilang ya. Tiba-tiba CBOE bilang nih dia mencabut kembali form A12B certification yang kebetulan sudah dirilis gitu. Ini berhubungan dengan Bitcoin ETF. Ya itu sekitar ya berapa tuh? Sekitar 3:30 pagi gitu. Tapi tidak lama berselang itu ternyata kita dapat sebuah kabar ya bahwa approval terkait dengan Bitcoin ETF spot itu sudah resmi gitu ya. Jadi di-announce langsung oleh SEC juga, dan 11 company yang mengajukan itu sudah di-approve. Jadi sekarang dengan kondisi seperti ini malah timbul pertanyaan ya bagi kita, loh kenapa Bitcoinnya nggak kemana-mana ya kan? Bitcoinnya kemarin kalau kita lihat, yes betul dia nanjak ya, at least as I expected, teman-teman ya. Jadi harga pullback, saya expect juga, saya inform ke teman-teman di advance group ya, kenapa saya mau cari buy position, dan sebaiknya menunggu sampai ada proses yang proper gitu loh. Dan saya lihat yang paling proper di sini adalah after 30 minute kita punya liquidity sweep, makan sampai low point yang ada di kisaran hari Senin teman-teman ya. Jadi kita ngelihat di situ disikat, habis itu dia retrace, bukan retrace lah, dia recover balik dan hold di atas demand, di atas Fibonacci 0,618. That's why saya decide untuk enter long position on Bitcoin. And I think udah sempet 3R sih, harusnya buy profit ya sekitar 3,28 R lah, harusnya cukup lumayan. But previously kalau teman-teman ingat di video yang terakhir, ini sebenarnya saya udah sempat long position loh guys, tapi agak di top ya posisinya kemarin before harganya turun gitu. Dan saya udah inform juga kayak, guys, move stop loss ke break even. Seketika teman-teman ya dapat berita fake news itu langsung kena stop loss di break even. Jadi kayak ya nggak jadi profit gitu. Cuman kegantilah dari transaksi tadi malam ya. Jadi minimal dari Bitcoin tetap bisa dapat profit gitu, memanfaatkan momen ini. Nah teman-teman, yang menarik sebetulnya market update ya, seputar market update. Kita ngelihat nih, Bitcoin dominance itu mulai kehilangan momentum, ya kan? Kita udah mulai ngelihat dia mulai jatuh nih, mulai ada rejection nih, ya kan? After dia break previous high, namun tidak mampu untuk break this high level. Ya, kita kena rejection pas banget di sana, 55% ya lebih kurangnya. Dan memang sebenarnya kalau misalkan Bitcoin dominance ya, kita nggak bisa analisis yang gimana banget ya, karena nggak ada demand, nggak ada supply di sana ya kan. Bitcoin dominance itu technicalnya hanya untuk kita melihat saja, ini patokan kita, historical data seperti apa gitu. Makanya di previous video saya menjelaskan nih ke teman-teman ya, bagaimana soal path to old season. Ya ini udah lama banget sebetulnya. Harusnya kalau teman-teman followers YouTube channel ini udah cukup lama, mungkin dulu-dulu banget ya, pasti kalian notice dengan path to old season gitu. Cuma recently saya ngelihat banyak banget komentar di kolom komen yang bertanya, kenapa kok old seasons, kenapa altcoins nggak naik pada saat Bitcoinnya nanjak dan lain-lain. Wah, saya rasa ini banyak banget berarti viewers baru di dalam YouTube channel ini. Dan ya seperti yang saya mention bahwa money flow itu terbagi gitu ya. Kalau kita berbicara soal market crypto itu sebenarnya masih dia lagi ya, secara space ya kalau kita bilang. Jadi ketika sebuah koin baru, token baru muncul ya, gimana caranya token baru atau koin baru ini tuh menarik
hati para komunitas kripto yang sudah eksis. Jadi contoh misalnya teman-teman adalah Solana Army, teman-teman adalah XRP Army, teman-teman adalah Ada Gang, ya kan? Itu banyak banget tuh. Ada Bitcoin Maxi, ada Ethereum, saya lupa ya, jargonnya, bukan jargonnya lah, istilahnya klubnya apa gitu ya. Tapi kan banyak banget tuh teman-teman ya. Nah, ketika ada token baru, koin baru bermunculan, mereka tuh harus berpikir secara kreatif untuk menarik komunitas yang lama-lama itu, ya. Walaupun nggak semua diambil. Let's say teman-teman ada geng, mungkin selama 2 tahun, 1 tahun ya, karena nyangkut gitu kan. Habis itu, bosen nih koinnya lama ya, ngelihat yang lain udah pada pump, ngelihat istilahnya teman-teman yang lain udah pada posting mereka ada profit di koin ini koin itu, kalian pasti penasaran dong, pengen cari tahu. Nah, minimal dari 100% ada geng, kemakanlah 30% gitu kan. Jadi sisa 70% dia exist, dia ada geng, tapi 30% dia udah mulai mencari koin-koin lain yang bisa menarik hati mereka dan perhatian mereka. Nah, itu masih segitu-segitu aja teman-teman ya. Jadi kita butuh fresh money, big fresh money, which is harusnya dengan spot Bitcoin ETF yang sudah di-approve, ini harusnya bisa menjadi sebuah indikasi yang sangat baik. Dan teman-teman harap ingat di previous video alias di video yang ini, saya ada kasih penjelasan juga ya bagaimana kemarin kita sempat melakukan pembahasan ya bersama dengan teman-teman di Advanced Group juga bahwa gold ETF pada saat di-approve tanggal 4 November 2024 ya, which is di sini teman-teman, ini lagi loading ya. Wow, alright. Oh ya, I think I have a signal problem teman-teman. 4 November 2024 itu gold mengalami koreksi dulu ya selama beberapa bulan kemudian dan mengalami konsolidasi cukup panjang, lebih kurang sekitar 6-9 bulan. Baru kemudian harganya nanjak dan signifikan gitu. Nah, sekarang berbicara soal Bitcoin, apakah hal itu akan terjadi? Nah, itu sebenarnya yang satu yang kita antisipasi teman-teman. What if buyers of istilahnya Bitcoin ETF spot sentiment itu sudah masuk sejak lama dan saat ini itu udah tinggal momen-momen mereka istilahnya mencoba untuk melakukan taking profit ya. Minimal pasti ada lah, kita bilang pasti ada trader yang mencoba istilahnya melakukan profit taking setelah sekian lama mereka mendapatkan profit ya kan, setelah sekian lama mereka nge-keep profitnya dan ternyata setelah ETF spot di-approve tidak sesuai ekspektasi mereka gitu ya. Dalam tanda kutip, kita tahu ada trader-trader beginner, kita tahu ada investor yang mungkin baru kenal sama yang namanya kripto, ada investor yang bahkan baru kenal sama financial market. Jadi dia ikut euforia, dia ikut hype, dan ternyata nggak sesuai dugaan dia. Jadi wajar nggak sih kalau mereka profit taking? Pasti wajar, dan bukan pasti wajar ya, istilahnya pasti bisa dibilang wajar, dan pasti ada lah orang-orang seperti itu ya, yang mencoba untuk memanfaatkan kondisi saat ini dan merasa bahwa ini kayaknya udah topnya nih, ini kayaknya udah di batas atasnya nih, udahlah gue TP dulu, abis itu pindahkan lah istilahnya dari Bitcoin itu ke yang lain. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Jadi technically kalau kita ngelihat teman-teman sekalian, Oke. Tentu saya cuma perlu di play dan pause lagi ya teman-teman. Nah ini ya soal gold ETF ya. Kemudian ternyata apa yang dijelaskan di Path to Old Season ini menurut saya masuk akal. Ketika dari Bitcoin berpindah ke Ethereum, ini penjelasannya teman-teman soal spot Ethereum yang sekarang udah sama-sama lagi menunggu juga final deadline ya. Dan saya pikir kalau saya lihat dari Twitter ini, kita lihat sekilas ya, 21 shares and ARK. Ethereum ini pengajuannya lewat CBOE ya, lagi-lagi Chicago Board Options Exchange. Kustodiannya atau penyimpanan Ethereum mereka itu ada di Coinbase, which is mereka harusnya udah ada dong ya kan, nggak mungkin belum ada gitu. Dan next deadline-nya itu adalah tanggal 24 bulan 5 2024. Ini untuk yang 21 shares and ARK. Kemudian ada Hashdex yang udah jatuh tempo kemarin, udah lewat tanggal 1 Januari 2024. Next-nya adalah tanggal 30 Mei 2024. Nah, ini rata-rata kalau saya lihat di bulan Mei nih, teman-teman. Ya, kita bakal dapat kabar dari mereka. Ya, di bawah sini sebenarnya ada BlackRock dan Fidelity sekitar tanggal 25 Januari, tapi saya nggak tahu kenapa di depannya itu ada kayak semacam strip garis gitu ya.
alasannya apa? Mungkin karena posisi application atau filingnya belum lengkap atau dokumennya belum lengkap seperti apa ya. Nanti itu kita coba untuk cari tahu sama-sama. Teman-teman juga boleh cari tahu. Nah, setelah itu Bitcoin dominance turun dan digantikan dominasinya oleh Ethereum. So I think this is the biggest reason why market suddenly itu flip ya. Ketika Bitcoin ETF spotnya udah di-approve, kenapa nggak naik? Malah yang naik adalah Ethereum. Ethereum naik signifikan sejak kemarin. Saya sempat notice ya perubahan Ethereum dominance itu, dan kita ngelihat Ethereum saat ini sudah mulai mendominasi pasar. Bahkan di previous update sama teman-teman di advance group juga saya sempat notice ya bahwa ini pergerakan Ethereum itu wajib diantisipasi sama kita semua. Why? Salah satu reasonnya adalah di Ethereum itu sudah terkonsolidasi guys, lumayan awet. Selama Bitcoin ETF spot digoreng dari sejak bulan Desember, Ethereum itu kalem. Dia stay away dari perperangan, bukan perperangan lah kalau kita bilang, dia benar-benar stay away, kalem, gak kelihatan, tidak ternotis. Suddenly harganya sekarang udah nanjak signifikan, breakout, dan tampaknya ini ya sekarang yang diantisipate oleh para pelaku pasar. Jadi teman-teman sekalian, dengan kondisi seperti ini, nah gimana nih pemanfaatannya, kan ibaratnya gitu ya. Kalian bisa search koin-koin yang berada di dalam jaringan Ethereum. For example, we have Optimism, we have Arbitrum, we have Ethereum Name Service, dan sekarang Ethereum Name Service-nya juga udah nanjak banget dari terakhir kali saya update ya. Sekitar di Fibonacci 0,618. Saya memang expect ada reaction di sini, dan ternyata dapat di sini itu kemudian udah rally lagi sangat signifikan. Jadi udah teman-teman yang udah lagi ongoing position, menurut saya udah tinggal maintain saja. Meanwhile, beberapa lainnya seperti apa ya, salah satunya ya teman-teman ya, kok saya jadi lupa ya. Matic ya, Matic Polygon tadi sempat mention di awal. Ini juga sama, udah dapat kebagian money flow ya. Tapi teman-teman kalau lihat, kalau kalian perhatikan, ini Ethereum masih Matic masih kentang banget nih. Pasca dia breakout dari the so-called inverted head and shoulders perhaps ya. Di sini dia naiknya baru sedang-sedang, baru signifikan. Jadi memang masih ada kesempatan untuk di follow up. So, saya pikir teman-teman udah boleh mulai coba beralih ya, mencoba untuk mencari opportunity atau alternatif koin yang kira-kira itu punya peluang untuk ikut berpesta bersama dengan Ethereum ya. Jadi kalian bisa search, kalian bisa research, kalian bisa cari tahu, dan ya Indian manfaatkanlah sebaik mungkin gitu. Yang pasti sekarang teman-teman, kalau misalnya kita dibilang apakah ini sudah masuk ke dalam old season, ya I think memang ada transisi ya antara Bitcoin yang tadinya sudah profit, probably mereka sekarang pakai untuk di altcoins-nya. Nah, after nanti altcoins-nya udah make profit, teman-teman harus hati-hati. Biasanya altcoins profit nanjak. Nah, itu ntar balik lagi ke Bitcoin. Ya, jadi in the end money flow-nya berputar di situ-situ aja. Bitcoin, Ethereum, altcoins. Bitcoin, Ethereum, altcoins. Cycle, teman-teman. Alright? So, itu mudah-mudahan bisa jadi penjelasan ya atas apa yang terjadi hari ini. Untuk detail update di Bitcoin dari segi price action atau mungkin Ethereum, nanti akan saya update lagi di video terpisah. Jadi di sini lebih fokus utamanya adalah ngebahas sedikit tentang pandangan ya dan fundamental yang terjadi saat ini, teman-teman. Dan mungkin buat spot Bitcoin ETF ya, ini adalah sejarah baru. Kita berbicara ini untuk masalah mass adoption-nya. Jadi saya pikir para pelaku pasar sekarang sudah mengakui lah bahwa Bitcoin itu sudah menjadi aset investasi atau aset instrumen investasi yang layak untuk diperdagangkan ya. Dan ini sudah menjadi sejarah baru, fundamental ya. Ini udah bukan news lagi, tapi ini kita udah ngomongin fundamental, teman-teman. Which is harusnya Bitcoin $100,000 itu udah bukan cuman harapan ya, tapi memang bisa terrealisasi. Alright, so ya good luck buat teman-teman yang udah lagi ongoing position, buat yang lagi udah melakukan akumulasi ya. Mudah-mudahan kita bisa profit sama-sama di next bull run. So that's gonna be it. God bless for everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.